Ya jadi ya main ini aja high risk high reward yang sempat kita mention di awal. Bahkan sebelum draft pick dimulai. Yes, benar banget. Tapi semua kembali lagi bagaimana dari Blacklist sendiri di sini mencoba untuk mengcover ya. Apalagi ini prioritas untuk targetnya banyak banget. Ada Kari, ada SS juga. Dan gimana caranya Barat untuk ikat ke arah seorang King dengan Hayabusanya. Alright, let's go to the lane of down. Ini dia di match kedua hari ini Upper Bracket Blacklist Internasional. Bersama dengan RRQ Akira. Siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya untuk bertemu dengan RRQ Aussie. Wow. Ya betul? Akan menjadi sebuah derby yang menarik nantinya. Ketika mungkin dua tim dengan nama yang sama akan bertemu. Tapi masih akan melihat hasil untuk hari ini Ranger Mas dan juga Momo-chan. Dan skema yang sudah aku bicarakan sama Profesor kami selama draft pick, kali ini terjadi semua. Terjadi. Dari mulai Atlas, dari mulai Purify, karena ini akan menjadi first blood dari top lane. Dan akan dibalaskan kembali. Satu more point kill, first blood by Haji. Wow, Haji. rotasi yang begitu agresif, Ji. Right, Haji rotasi menuju ke arah top lane di level yang kedua. Dengan clearance cepat, mungkin ini harus lebih diperhatikan oleh para pemain dari RRQ Akira. Karena Haji ini adalah salah satu orang yang menurut aku dia sangat peka dengan global presence. Oh. Jadi kalau udah bisa main global presence di dalam skillnya, berarti map awareness-nya lebih kenceng. Oh, Ya nggak, Profesor? Ya ditambah dengan bagaimana Haji sendiri kan menggunakan Varsha yang dengan Wings by Wings-nya semenjak menit-menit awal biasanya kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke area gold lane, tapi untuk sekarang ke area EXP lane. Jadi agak sedikit ditukar untuk bagaimana targeting sebagai first blood-nya. But it's okay, yang penting Tekashi benar-benar untuk sekarang sepertinya akan kalah lane dan untuk 30 detik ke depan Edward akan lebih tersenyum ketika melakukan setup ke arah Turtle. Oke, tapi sementara kali ini kita masih melihat pressure yang diberikan oleh Blacklist Edward. Bakal coba 1v1 situation dengan TKC. Lagi-lagi Haji mulai datang. Wings by Wings sudah mulai dibuka, tapi tiba-tiba di area bawahnya dari Gusta Lagusta masih memberikan pressure ke arah seorang Oheb. Yang dimana ini sepertinya dari Oheb harus agak sedikit bermain sabar, tarik ulur sampai didapetin level 4-nya. Masalahnya, sekali ini OHP akan dilepas. Mereka akan teamfight dengan 4 orang berada di arah Turtle. That's why Haji akan diprioritaskan untuk mendapatkan satu buah wave lebih cepat dengan EXP gerobak yang dimiliki oleh EXP laner. Mungkin akan rugi untuk EXP laner, tapi itu mungkin juga akan menguntungkan mid laner dan akan coba ditukar dengan Ohib di arah bottom lane. Masih bertahan King, last hit, dan hampir ter-outplay. Dan Turtle Lane tetap berhasil diamankan oleh tim Blacklist Internasional by UBS Go. Yes, dengan dari backupan yang datang dari Oh My Venus agak sedikit terlambat, namun it's okay kali ini. Dengan target yang mungkin bisa dibilang ini udah diprioritaskan sama RRQ Akira. Mereka nggak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya, mereka harus nge-pick satu pemain dan ternyata Oheb lah yang menjadi target utama dari RRQ Akira. Ya, semenjak di awal game karena Tekashi benar-benar under banget, jadi dia setidaknya udah di level yang keempat, mungkin turtle yang kedua akan langsung dikontes. Untuk sekarang, Gusta Lagusta yang mencuri perhatianku, dia udah punya 2 Legend Sword, apalagi di menit yang kedua kali ini. Kalau misalkan nanti di menit yang ketiga sudah selesai, dengan Blade of Despair ini akan jadi ancaman bagi Oheb ketika dia berada di landing phase dan 1v1 situationnya tentu akan lebih dimenangkan untuk Gusta Lagusta. Oke, tapi satu informasi telah diberikan, satu buah flicker yang akan didapatkan di arah mid lane oleh seorang Seigen. Ini menjadi sebuah pertimbangan. Karena kalau mungkin flickernya tadi ada, RRQ Brazil akan coba memaksa Oheb di arah bottom lane yang tidak memiliki satu buah Purify. Cuma problemnya kali ini, di mid lane-nya berarti berada di dalam under kondisi Momo-chan. Dia nggak dalam posisi yang sangat baik untuk Valentina itu sendiri. Oke, tapi Haji sepertinya nggak akan ngasih space sama sekali ke arah seorang Seigen kali ini di area mid-nya. Dan rotasi masih dibawakan lagi dari seorang Haji ke area bawahnya. Dan sekarang kelihatan babysit yang dibawakan oleh Oh My Venus. Ketika Lindo mulai dibuka Louis satu buah. Tapi yang didambakan kali ini dari seorang Oheb mencoba untuk nge-push ke arah seorang Gusta Lagusta yang menjadi target utama. Dan lihat heal yang dibawakan oleh Oh My Venus membuat Oheb tentunya tidak mampu untuk ditumbangkan. Melumpuhkan satu orang Louis dengan pasti. Dengan satu buah Purify Gaming, ini udah bakal banget mematahkan RRQ Brazil di early game. Dan bahkan Oheb, dia gak peduli, dia gak takut dengan adanya satu buah perkembangan dari seorang Louis dan satu buah flicker sudah dipakai Louis sebelumnya. Tidak akan bisa selamat dalam invasi ganking di arah bottom lane dengan 4 versus 1. Iya, dengan Purify yang dibawakan oleh Oh My Venus dan juga Oheb, terlihat Fataling yang dibuka tadi oleh seorang Louis. Ini udah diprediksi banget sama Oh My Venus. Jadi dengan satu buah inisiasi yang udah ditunggu oleh Oh My Venus,
Purify yang belum dipakai tentunya membuat My Venus tidak bisa tertangkap tadi. Alright, Wise farming dengan cukup maksimal. Petrify game telah dikeluarkan. Tapi lihat My Venus still strong, dapatkan! Hayabusanya ditumpang di arah bottom lane. Takeshi harus ke arah belakang. Luis gak bisa bertahan kembali. Tidak sempat untuk memberikan impact lebih. Bahkan Edward mencoba memotong ke arah belakang. Dengan Alex Topo. Final blow yang dipotong. Where are you going? Hasta la vista baby di arah bottom lane. Langsung ditumpangkan oleh seorang Edward. Permainan zoning yang dilakukan oleh Edward ini menjadi kunci. Ya bisa dibilang di mana Blacklist mereka mampu untuk meng-pick off satu persatu pemain-pemain dari RRQ Brazil yang sebenarnya udah kalah team fight. Mereka mau mundur namun tidak dikasih kesempatan untuk mundur oleh Edward di sini Bung Kabe. Iya, ditambah dengan bagaimana skema yang tadi sempat kita bilang di awal bahwa kalau misalkan Yuzongnya ternyata yang under, ini Estes-nya yang bakal bahagia karena dia nggak bakal terganggu di area belakang. Tentu di satu sisi Tekashi juga membutuhkan item seperti Dominance Ice untuk memberikan sebuah slow effect ditambah dengan nantinya effect dari Life Drain yang itu akan memotong bagaimana regen HP daripada My Venus ketika memberikan heal up kepada teman-temannya. Dan untuk sekarang Luis harus memperhatikan bagaimana fatalingnya agar tidak miss. Tapi Edward sepertinya sering. Double stun dilakukan. Tebakan, untungnya tidak ada satu buah execute. Hampir ditumbahkan pergerakan seorang King di arah bottom lane dan itu akan menjadi kerugian yang sangat-sangat mahal. Haji. Purple buff untuk seorang Hayabusa akan coba ditutup. Haji akan memaksakan dan dia tidak akan all in terhadap seorang Valentina. Dia lebih memilih untuk tukarkan dengan satu buah flicker. Karena terkadang flicker sama point kill itu ada yang lebih untung flicker. Karena cooldown ketika dia ada lagi sama dia kembali hidup ke Lane of Dawn itu lebih lama flicker. Lebih lama Betul, 2 cooldown menit. picker ya. Ya, 2 itu menit. yang harus ada banyak calculate-nya. Jangan terlalu all in, jangan juga terlalu kayak melepaskan begitu. Biar Iya. mungkin nanti next Jangan team ditahan fight-nya. lah. Jangan ditahan. Betul-betul. Dan untuk sekarang dengan poin gap yang terlalu jauh menurutku dengan 6 poin kill berbanding 1 dengan gold juga menuju ke arah 7.000. Ini teman-teman dari RRQ Brazil, RRQ Akira cukup kesulitan untuk menguasai bagaimana map mereka agar mereka bisa setidaknya membuka sebuah skema untuk farming entah di laning atau bahkan di area jungle. Meskipun begitu Phantom Slain by UBS Gold telah didapatkan dengan perfect oleh Blacklist International dengan 7.000 gold difference dan My Venus memiliki 80% win rate. Simpan di depan sana Wise belum ada kaverisasi, belum ada pedal respect dan kali ini semua berkumpul menjadi satu. Tekashi gak bisa membubarkan para pemain dari tim Blacklist, bahkan Tekashi masuk. Biasanya mereka itu membubarkan barisan, tapi ini mereka menjadi regroup. Karena banyaknya Purify, karena ada health yang sangat-sangat maksimal supply dari My Venus. Iya. Apalagi yang harus ditakutkan Momo-chan. Betul, dan gimana prioritas dari Blacklist International untuk menangkap setidaknya satu pemain dulu. Mau garda depannya bisa dilahap dengan Detonas Welcome dari seorang Wise. Ini yang ngebuat tentunya pergerakan dari My Venus ini nggak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Karena mereka bisa aja untuk numbangin Tekashi sebagai target pertama mereka. Sehingga dari backline-nya Blacklist ini benar-benar aman banget Bung Kabe. Iya, ditambah dengan Edward yang selalu melakukan sebuah tekanan kepada lane jauh dari teman-teman Blacklist maupun RRQ Brazil. Dengan Electro Final Blow ini akan menjadi sebuah instant push dan hampir saja ada sebuah pick off terjadi di area mid lane. Kita bisa lihat sendiri dari itemnya Haji, dia udah selesai dengan Light Interaction. Sepertinya akan menuju kepada Holy Crystal sehingga nanti burst damage yang akan diberikan makin berlipat ganda sesuai dengan levelnya dia yang udah berada di level yang ke-10. Oke, Haji ini akan bermain beda nih. Karena udah di menit yang ke-8 dengan item yang banyak. Dia akan bermain poking damage. Tapi lihat, pada second telah dikeluarkan. Luis gak bisa bertahan. Dan masih ada seperempat darah terakhir menyelamatkan dirinya. Di menit yang ke-8 Haji langsung mundur ke arah belakang mencoba mengejar seorang Hayabusa. Dengan pergerakan dari seorang Haji, dia tidak memiliki satu buah winter. That's why dia memilih untuk mundur terlebih dahulu ketimbang untuk memaksakan team fight yang selanjutnya, Momo-chan. Ya, aku masih menunggu Luis dengan satu buah flicker dan juga fatalingnya sih. Mencoba untuk memberikan sedikit kejutan ke arah pemain-pemain dari Blacklist International di sini. Apa sih caranya ada, Kapan? tapi fatalingnya ditekan terus sampai Purify durationnya tuh benar-benar habis. Tadi, tadi aku itu kan pernah digunakan oleh KYY juga ya. Iya, waktu iya, itu. iya. Salah satu ini juga pionir Atlas juga. Nah, tadi kalau kalian sadar, si Oheb itu gunain Purify-nya, dia sampai walaupun dengan bukan timing seperti itu, bukan di flicker dan fataling, dia
pencet Purify-nya pas udah ditarik ke atas juga. Iya. Jadi dia udah ngafalin. Biar lepas. Pas rantainya itu ya, Iya, jadi mau ditarik. adapun nanti kasus seperti yang KB bilang, dia udah tahu Purify-nya tuh nggak buru-buru di awal. Oh, apakah jangan-jangan ini adalah sebuah latihan individual untuk Individual. menghindari ultimate dari Estes. Jadi udah ultimate dari Atlas sehingga itu jadi kebiasaan agar Estesnya nanti bisa langsung backup dengan ultimate. Betul. Betul. Karena lihat ya nanti di replay, di bawah yang Di highlight ya? Iya, di highlight nanti akan kita lihat. Dia pas udah ditarik ke atas baru dia Purify. Oke. Dan ternyata kali ini Lord diselesaikan dengan cukup cepat. Tower yang dimiliki dari RRQ Brazil di arah mid lane untuk defensive high ground-nya. Tidak terlalu memiliki impact yang cukup tinggi. Melihat dengan Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Para pemain dari tim RRQ Brazil kali ini harus memaksakan tim fight untuk memukul mundur. Setidaknya mereka gak kehilangan lagi satu buah turret dari bottom lane. Iya, tapi Karena Blacklist International, dia nggak bakal mau ngelepasin satu buah turret dari bottom lane. oke, tapi lihat nih, Gopal kita lihat tentunya dan di mana dengan satu buah Fataling Luis berhasil ditumbangkan terlebih dahulu sementara Wise dan juga dengan Repeat Refine dikeluarkan oleh seorang TKC mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari Blacklist namun sepertinya damage terlalu perih dari seorang Hep dan double kill dia Oh makan. my god, ini bencana! RRQ Brazil, mereka tersisa 3 player. Fokus ke arah pace-nya, Blacklist International. Dia nggak butuh waktu lebih lama lagi. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Untung sering untung dengan Resurrection yang kembali dengan cepat untuk membuat RRQ Brazil bertahan. Tidak berhasil ditumbangkan di bawah menit yang ke-12. Karena Momochan, kalau tadi mereka wipe out, wah itu kasusnya akan beda. Oh, tapi tahan dulu. Lihat sudah ada satu buah shadow kill dari seorang King namun ternyata damage-nya tidak cukup. Dia makan Wise kali ini. Detonas Welcome yang perfect banget membuat King mampu ditumbangkan di area depannya, Oji. Gak bisa ditumbangkan. Ini- Ketika Hayabusanya digunakan high and dry sekalipun tidak akan efektif. Damage-nya nggak masuk. Shadow kill dengan keuntungan level pun aja nggak akan efektif. Apalagi dalam under kondisi, Profesor. Ya, ditambah dengan tadi itu kan kebetulan ya Edward dan Wise-nya mendekati ke arah Oheb. Jadi tidak ada efek untuk high and Langsung, dry-nya. iya, Langsung langsung. hilang untuk efek 1v1-nya. Dan lihat dari players gold-nya ini jauh banget. Oheb leading dengan 1.400 gold dan di bawahnya ada Wise serta Edward. Dengan keuntungan 12.000 bahkan dan Oh My Finish-nya berada di atas dari teman-teman RRQ Akira. Ini membuat keuntungan dari Blacklist makin berlipat ganda. Mereka hanya membiarkan wave minionnya berjalan sendirian tanpa harus mereka dorong karena mereka tahu mereka objektifnya adalah mengambil Lord dan memenangkan kontes teamfight 5 lawan 5 bukan mendorong wave minionnya lagi. Oke, ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya, Momochan. Iya. Momochan, kamu harus perhatikan di mana seorang Edward ini akan mendorong leading jauhnya, mendorong leading tengahnya. Abis itu mereka dengan bebas teamfight berada di arah Lord. Iya. Ketika nanti Lord didapatkan, untung banget jadi. Kasih distraction ya sebenarnya dari Edwards di sini. Dia bakal coba untuk nge-clear di atas nge-clear dari mid, tapi Oh My Venus sudah mulai terlihat-lihat feel yang dimiliki oleh Oh My Venus. Tapi Haji kali ini bakal menjadi incaran satu buah shadow kill yang terbagi-bagi dan second maju ke area depan, namun ternyata Edwards datang di timing yang sangat tepat. Dia bakal terkena stun Wise dengan ditulas welcome kali ini kasih tumbang. Haji belum ada penalty streak. Haji menahan semua penalty yang dimiliki dan bahkan Oheb tidak akan melepaskan begitu saja. One last hit, miss click atau miss move dari seorang Kling yang berhasil ditumbangkan. Ini akan menjadi satu buah ancaman. Lot bergerak menuju ke arah mid lane. Wise berada di garis depan. RRQ Akira kali ini mereka berada di ujung tanduk. Bahkan para pemain dari tim Blacklist International berkumpul menjadi satu. 5 pemain siap untuk menumbangkan semua face. Tempat salingnya tidak berguna, tidak berimpact. Dan ini bencana. Face terbuka. Blacklist International memastikan tim fight-nya terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan war yang ada di mid lane. Wise gak bisa masuk lebih dalam lagi dan this is it. Blacklist International take the game one. Permainan yang begitu mendominasi dari Filipina di game yang pertama membuat RRQ Akira harus kehilangan. Kan oleh permainan Blacklist di group stage itu masif banget dan kali ini mereka bermain dengan permainan mereka yang seperti biasa. Kita bisa bilang pasif? Tidak. Kita bisa bilang ofensif juga enggak. Oke. Karena kalau misalnya kita lihat RRQ Akira yang ofensif dengan permainan RRQ Akira itu di counter setup kalau kalian sadar. Kalau kita ngomongin pasif atau agresif, mungkin kita bilangnya kalau permainan ini adalah permainan proaktif. Ya, Kenapa aku bilang permainan proaktif? Karena aku lebih sering melakukan sebuah statement bahwa ketika ada pemain atau tim
yang memang lebih gemar untuk bermain objektif dan melakukan team fight 5 di awal game sampai dengan menit yang ke-5 atau menit yang ke-8, itu mereka berarti bermain proaktif. Mereka ingin mendapatkan objektif sebanyak mungkin, mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, ditambah dengan early game yang dikendalikan oleh Blacklist dan membuat mereka mendapatkan banyak keuntungan sekali sampai dengan tadi 12.000 goldnya. 12.000 gold dan Udah terlalu jauh terlalu banget nih. jauh, dan kalaupun Hayabusa di dalam kondisi untung aja melawan draft seperti itu, Momochan aku tadi udah sempat bilang, itu akan sulit untuk seorang Hayabusanya. Ini under kondisi yang mereka miliki dengan 15-3 one-sided gaming. Iya, dan bahkan bisa dibilang kalau aku ngerasanya Blacklist nih mereka seakan-akan kayak tinggal ngejaga aja tempo permainan mereka di early. Gak terlalu aktif dan juga gak terlalu pasif. Iya, iya. Tinggal mainin robot rotasi dari seorang Haji di sini. Ya, gameplay proaktif di 13 menit awal game kita. Bahkan tidak ada sama sekali objektif yang terambil oleh RRQ Akira. Zero turret, zero turtle, zero lord. Bener-bener dikasih 0 semuanya untuk objektif. Bahkan dari farmingannya aja bener-bener one-sided banget. Orange buff dan purple buff dong, lihat. Iya, makanya 9-3, 10-3. Ini membuktikan bahwa King tidak mendapatkan farming yang begitu maksimal. Padahal kalau misalkan kita melihat bagaimana dari Wise-nya itu sendiri, Wise sering banget untuk tinggal sendirian. Hal tersebutlah yang membuat bagaimana skenario permainan dari Blacklist di mata RRQ Akira itu akan bermain 1-1-3. Tapi ternyata mereka berempat, Edward lah yang melakukan rotasi dengan cepat. Edward yang bermain, mencoba untuk keluar dari zona nyamannya untuk memanfaatkan bagaimana kehadiran dari Benedetta ketika Benedettanya ini ternyata hadir ke area gold lane, bukan cuma ke mid lane, tapi nyebrang jauh banget ke arah bawah. Dan lihat deh gimana caranya 13 assist yang diamankan oleh Oh My Venus yang harusnya menjadi target dari RRQ Akira. Di sini benar-benar kayak gak bisa disentuh sama sekali. Positioning yang begitu baik, 93% team fight Wah. participation, Be. Berarti ditambah dengan 1 poin kill harusnya. Karena ini hampir 100% untuk kill Hampir. participation. Dan ditambah juga dengan Oheb yang melakukan damage deal sampai dengan 44.000. Karena Tekashi ini kalau misalkan dia maju ke depan, dia jump in ke area dari Blacklist International, tentu di sini akan sangat mudah sekali bagi Oheb untuk memberikan dealing damage. Apalagi kita tahu dengan Golden Staff yang ia miliki, true damage akan lebih mudah untuk terpicu. Dan itu cuma butuh sekitar 3 hit saja untuk memenuhkan bagaimana stack dari Demon Hunter Sword dan juga untuk Correction Sight. Oke. Itu udah bener-bener attack speednya maksimal banget, slow effect-nya ada, ditambah dengan bagaimana true damage yang selalu hadir di tubuh dari Tekashi, karena kan full HP-nya Tekashi ini kan lumayan luas. Apalagi ditambah dengan Black Dragon Transformation, dia akan berlipat ganda untuk full HP-nya. Tapi aku suka sih dengan rotasinya dari Blacklist yang dimana dia prioritasin untuk ke arah XP lane terlebih Iya, dahulu. iya. Jadi ketika Edwardnya udah nge-clear minion, terus tiba-tiba Tekashi-nya bisa tumbang, Edward udah bisa rotasi kemana-mana juga bersama dengan Haji. Ditambah dengan 2 menit awal yang luar biasa sekali dari Blacklist, mereka langsung menyambut hal tersebut Yes. dengan menutup ke arah Turtle. Biar Turtle-nya ini Tekashi-nya nggak hadir, karena kalau misalkan Tekashi-nya hadir, dia bisa memberikan Black Dragon Transformation, memberikan ultimate, tekanan yang luar biasa tentunya dengan 1 buah ultimate, dan itu yang tidak diinginkan. Blacklist International. Karena di menit yang Betul. kedua Tekashi-nya masih di level yang ketiga dan masih stack di sana. Dan Iya. bahkan kalau Benar-benar bisa, under banget. bisa kita lihat permainan dengan rotasi yang dimiliki oleh seorang Haji itu menjadi penentu di early game. That's why kalau bisa kita bilang permainan mid laner sekarang dengan tergantung heal apa yang dia gunakan. Oke, di match yang di pertama kita lihat Suns baiting dengan Lilianya. Ya kan, banyak banget juga dengan hero dari counter setup dengan Kadita juga. Ya. Kita lihat di match yang sebelumnya, cover support, beda lagi gameplay Clay. Sekarang beda lagi nih gameplaynya. Mereka bermain dengan rotasi yang cukup kencang yang harusnya dilakukan mungkin oleh seorang roamer. Betul Tapi sekali. dengan roamer yang digunakannya berbeda, roamer untuk cover atau roamer support, Hajinya yang harus proaktif seperti kata Profesor KB. harus lebih coba jalan. Harus coba jalan, karena kalau Cimomo sadar, abis clear dia ke bawah. Iya. Wings by Wings-nya pakai, abis clear dia ke atas. Wings by Wings-nya selalu dipakai, dan kalau bisa kita bilang Wings by Wings-nya itu digunakan selalu tepat. Setiap cooldown-nya dia pasti dipakai sama dia. Iya, anggapannya rotasi yang dipegang sama Haji nih di awal. Haji penting banget di situ. Betul, iya. karena dia tahu mungkin dari Oh My Venus sendiri dia lebih ke arah yang gimana nge-cover damage dealer-nya. Hero jalan kaki. Hero jalan kaki, Hero. Power Purify. Iya, Dalam Pak. keadaan dia melawan sosok naga yang luar biasa. Farmingnya, mengincar dia. farmingnya lama. Jadi kalau dia nge-cover ke arah Edward, udah yang ada buyar. Iya. Buyar di mana? Buyar di mid, buyar di gold lane-nya. Dan ini dia MVP untuk kali ini Oh My Venus dengan KDA 1013. Aku bukan yang gak setuju, aku setuju, tapi aku punya MVP sendiri, Haji. Haji ya. Ya, karena Ya, apalagi di KDA Machine kayaknya juga melakukan tugas yang sangat banyak
Jadi bisa dibilang masing-masing dari pekerjaan individualnya sebagai roamer dan mid lane ini terpenuhi. Betul. Makanya kayak oke, kita tidak melihat kesalahan sama sekali dari Blacklist International. Dengan konsep yang sama ketika bermain Mobile Legends, aku selalu menanamkan bahwa ketika kita memiliki kesalahan yang lebih sedikit, kita bisa memenangkan pertandingan lebih besar chance-nya. Iya sih, tapi ini udah kelihatan banget dari Oh My Venus. Memang bisa dibilang seperti yang kalian bilang ya, ini permainan yang dimana Bonchan memang mengambil resiko dengan Resiko ngelepas banget. Yuzong ke arah Arki Akira, tapi masih ngepick Estes juga sebagai hero comfort dari Oh My Venus. Ya, mereka ingin memenangkan early game karena mereka tahu kalau seandainya early game-nya malah dipegang sama RRQ Akira, Yuzongnya ini yang bakal menjadi malapetaka bagi Estes. Karena seperti di match yang pertama. Iya. Iya kan kita Iya, lihat. Benar-benar. Mereka benar-benar mematahkan skema tersebut dengan heatmap yang dimiliki sama Oh My Venus. Lihat rotasinya ke mana-mana Gold lane. dan mostly menuju ke arah gold lane. Ini dia rotasi yang memang sering sekali dimainkan sama Oh My Venus. Dia akan bermain dengan setengah map. Setengah mapnya itu adalah dari mid lane sampai dengan di area gold lane di 5 menit awal agar tentunya Oheb bisa farming dengan aman dan tanpa adanya gangguan sama sekali. Bahkan untuk menyentuh ke arah dalam dari mapnya, Oh My Venus menghindari hal tersebut. Dia benar-benar berani untuk melakukan open evasion di area rumput-rumput yang cukup berbahaya. Seperti rumput di tengah-tengah river sana, nih ada tandanya. Itu bahkan sering dilewatin Oh My Venus. Oh, Dan iya. ditambah dengan rumput yang di dekat area dari turretnya. Dan ini mungkin yang harus diperhatikan sama teman-teman dari RRQ Akira. Karena nanti di game yang kedua, kalau misalkan mereka termakan dengan rotasi yang sama, ini akan menjadi sebuah mara bahaya. Karena memang ini gold lane-nya ditahan banget nih. Biar nggak ada gerakan tambah.